Untuk memantau perkembangan di lapangan, kita telah terhubung dengan Nadine Utomo langsung dari kawasan Monas. Nadine, apakah masih ada aktivitas di tempat revitalisasi Monas? Ya Egan, kami memantau sejak pagi tadi memang untuk aktivitas baik itu dari sisi petugasnya ataukah ada alat berat yang dioperasikan. Ini kami tidak memantau adanya aktivitas pagi tadi, tepatnya ada di belakang saya. Ini adalah kawasan ataupun sisi selatan dari Monas. Kemudian memang itu sudah seperti ada pagar sementara, meskipun jika dilihat ini masih ada sisa ataupun masih ada misalnya contohnya alat berat yang masih berada di sana. Kemudian juga masih ada material-material yang berada di dalam sana, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta ini menyatakan sebetulnya dari Sekda Saifullah ini menyatakan akan menghentikan sementara, meskipun sebetulnya ada keengganan namun karena memang dari pemerintah pusat ini menyatakan bahwa memang harus mengantongi izin terlebih dahulu, maka akan di stop untuk sementara. Namun kemudian sebetulnya jika nantinya sudah mengantongi izin, maka kemudian Pemprov DKI Jakarta ini akan kembali melanjutkan revitalisasi. Kemudian kita juga lihat bahwa sebetulnya apa yang ingin dibangun dengan menebang dikatakan ada 191 pohon yang ditebang. Sebetulnya ini kita lihat ada dua. Yang pertama adalah pembentukan kolam besar yang nantinya kemudian akan dihiasi dengan lampu warna-warni. Kemudian juga yang kedua adalah plaza. Plaza ini juga dibentuk ataupun dibangun dengan tujuan akan menjadi lapangan upacara bagi PNS setempat. Egan. Ya, Nadine, bagaimana kronologi pembangunan revitalisasi yang menimbulkan penolakan ini? Ya, kita lihat sebetulnya untuk pembangunan revitalisasi ini sejak tahun lalu, tepatnya November 2019. Kemudian sebetulnya apa yang membuat ini menjadi polemik? Kebetulan kita melihat bahwa dari pemerintah pusat, dari menteri-menterinya sudah angkat bicara. Kita lihat dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menyatakan bahwa sebetulnya untuk revitalisasi kawasan Monas ini sudah dilakukan gubernur sebelumnya, mulai dari Foke, Sutioso, kemudian pada saat Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun kemudian revitalisasi di zaman Anies Baswedan ini kemudian tidak mengantongi izin. Izin ini dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, tertuang dalam peraturan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 25 tahun 1995 terkait dengan pembangunan kawasan Medan Merdeka di Ibu Kota DKI Jakarta. Dari Dewan Pengawas ini, Komisi Pengarah ini ada 7 pihak. Yang pertama yang diketuai oleh Menteri Sekretariat Negara atau Pratikno, Mensetnek. Kemudian selain dari Mensetnek juga ada Menteri PUPR, Menteri LHK, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan, dan juga Menteri Pariwisata. Dan kemudian yang ketujuh anggotanya adalah Gubernur DKI Jakarta. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan, karena dari Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa sebetulnya sudah ada komunikasi pada saat dari Dinas Cipta Karya ini kemudian mengadakan lelang begitu untuk kepada kontraktor untuk revitalisasi. Sudah ada komunikasi antara Pemprov dengan Komisi Pengarah. Namun kemudian pertanyaannya adalah mengapa surat persetujuan ini tidak juga datang dari Mensetnek? Itu adalah pertanyaannya, apakah betul-betul sudah dikomunikasikan terkait dengan revitalisasi kawasan Monas, tepatnya di sisi selatan ini. Kita juga lihat dalam Kepres ini kemudian di pasal 5-nya untuk Komisi Pengarah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan persetujuan untuk perencanaan, pembiayaan, dan juga pembangunan di kawasan Medan Merdeka. Dan ini juga nantinya akan dilakukan oleh badan pelaksana. Siapa sebetulnya badan pelaksana? Itu adalah Gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah apakah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai badan pelaksana saat hendak melakukan revitalisasi ini sudah mengetahui aturan ini tersebut, namun kemudian apakah sudah meminta sebelumnya surat persetujuan? Karena hingga saat ini Pemprov DKI pun menyetop karena memang belum ada surat persetujuan dari Komisi Pengarah, tepatnya dari Mensetnek Pratikno. Kemudian dari Mensetnek sendiri juga menyatakan harus di-stop terlebih dahulu karena belum mengantongi izin. Dan kemudian kita juga lihat dari sejumlah pernyataan dari menteri, tepatnya dari Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang menyatakan bahwa untuk penebangan pohon saja ini sudah termasuk kerusakan lingkungan dan akan digaji melalui Dirjen Penegakan Hukum dari KLHK apakah ini melanggar aturan ataupun undang-undang KLHK yang ada. Kemudian dari kita juga lihat dari DPRD sendiri juga sudah menuai penolakan, terutama dari Komisi D maupun Ketua DPRD DKI Jakarta yang sempat kemudian mengancam jika tidak dihentikan maka akan melapor ke KPK ataupun pihak kepolisian. Kita akan lihat sebetulnya
kapan Mensetnek nantinya akan mengeluarkan surat izin dan bagaimana sebetulnya penerapan baik itu dari anggaran 70 miliar, namun kemudian apakah nantinya akan tetap dilanjutkan dengan menggarap kolam ataupun juga plaza yang akan dijadikan untuk lapangan upacara tersebut. Egan. Nadine Utomo, terima kasih atas informasinya langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.